Bismillahirrahmanirrahim. Pertemuan ketiga di perkuliahan matkul sistem multimedia, yaitu dengan tema pengenalan animasi. Jadi secara garis besar animasi adalah membuat objek yang statis menjadi dinamis. Di sini dikatakan bahwa secara harfiah animasi adalah menghidupkan, yaitu dengan menggerakkan sesuatu yang tidak bisa bergerak sendiri. Itu adalah definisi dari animasi. Oke, animasi dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama adalah computer assisted animation, di mana di sini kategorinya yaitu sistem animasi dua dimensi dengan mengkomputerisasi proses animasi tradisional yang menggunakan gambar tangan. Contohnya di sini adalah pensil animation. Yang kedua adalah computer generate animation. Di sini bahwa animasi 3 dimensi dengan menggunakan program 3 dimensi. Contohnya adalah seperti menggunakan Blender, kemudian Maya ataupun 3D Max. Jenis animasi dikelompokkan menjadi yang pertama yaitu animasi cel, di mana teknik animasi yang dipopulerkan oleh Disney. Oke, di sini dikatakan bahwa satu frame-nya dalam film tersebut yaitu 24 frame per detik atau FPS-nya per second. Frame per second-nya adalah sebanyak 24 frame. Maka dikatakan bahwa 1 menitnya bisa terdiri dari 1440 frame yang terpisah. Semakin rapat, semakin cepat daripada pergerakan animasinya. Oke, animasi sel menggunakan kata sel yang artinya menggunakan lembaran seloid, di mana tiap frame digambarkan secara mandiri sendiri-sendiri. Animasi sel juga disebut sebagai animasi tradisional karena setiap sel digambarkan menjadi gambar yang berbeda, bergerak sendiri-sendiri. Contohnya di sini bahwa proses animasi sel daripada storyboard, papan cerita tersebut menggambarkan dari frame pertama sampai frame sekian, di mana dalam storyboard tersebut juga akan diisi tentang timing, kemudian karakternya, kemudian properti apa saja yang digunakan, voice apa saja. Itu masuk ke dalam storyboard. Di sini dikatakan bahwa proses animasi sel terdiri dari penggambaran di storyboard ceritanya, kemudian voice recording, perekaman dubbingnya, kemudian animatiknya, desain, timing, layout, background, ink, kamera dan sebagainya. Itu termasuk daripada animasi sel, di mana satu sel digambar sendiri-sendiri. Oke, berikutnya adalah animasi frame. Animasi frame adalah bentuk animasi yang paling sederhana. Contohnya seperti kalian melihat tepian dari buku, di mana menggunakan ketika kita buka satu persatu secara cepat, maka adanya pergerakan daripada objek tersebut. Oke, dalam sebuah film, serangkaian frame yang bergerak dengan kecepatan minimal 24 frame per detik agar tidak terjadi jitter atau lag yang terlalu lama. Animasi sprite yaitu gambar yang digerakkan dengan latar belakang diam. Oke, objeknya saja yang bergerak atau karakternya saja yang bergerak. Di sini dikatakan bahwa sprite adalah bagian dari animasi yang bergerak secara mandiri.
Contohnya di sini apakah objek tersebut burung terbang yang berada di taman. Nah, tamannya diam, burungnya saja yang bergerak di sekitaran taman, atau rotasi planet. Nah, dalam animasi sprite yang dapat kita edit adalah animasi pada layar yang mengandung sprite. Kita tidak dapat mengedit bagian dalam dan menampilkan gambar dari masing-masing frame seperti pada animasi frame tersebut. Animasi part adalah jalur di mana animasi tersebut yaitu pergerakan objek melalui lintasan yang kalian buat atau animator buat. Oke. Misalnya di sini animasi kereta api di mana part jalur dibuat objek mengikuti pergerakan daripada jalur tersebut. Animasi spline di mana di sini representasi matematik dari kurva. Jadi kalau tadi part itu adalah lurus, kalau animasi spline itu membentuk suatu kurva. Animasi vektor adalah vektor itu sendiri adalah garis yang memiliki ujung pangkal, arah dan panjang. Jadi dia mirip dengan animasi sprite, ada ujungnya, ada pangkalnya sebagai mulai dan berhentinya suatu objek. Animasi karakter ya sekarang sudah banyak ada di mana dikatakan semua bagian pada film kartun bergerak secara bersamaan. Contohnya yaitu film kartun yang dibuat pada Maya Unlimited untuk film Toy Story ataupun Upin dan Ipin. Visual effect. Jadi visual effect adalah memberi efek pada gambar sehingga tampil lebih menarik. Di sini dapat dibuat dengan cara yang pertama adalah motion dynamic effect yang diberikan dengan perubahan posisi terhadap waktu. Kemarin kita pernah buat itu motion grafik ya, termasuk ini. Jadi perpindahan objek grafik. Yang kedua adalah update dinamik, yaitu efek yang disebabkan perubahan pada suatu objek dalam bentuk, warna, struktur, dan tekstur. Yang ketiga adalah perubahan cahaya, baik itu cahaya itu sendiri, posisi, orientasi, fokus, dan kamera. Maksudnya fokus kamera ini bisa zoom in, zoom out. Ya, posisi bisa X dengan Y-nya, orientasi misalnya dia memutar atau rotasi. Bisa kita beri efek pada objek sehingga tampil lebih menarik. Oke, metode mengontrol animasi ada yang pertama full explicit control animator, di mana pengontrolan secara penuh terhadap objek tersebut. Yang kedua adalah procedural control, di mana pengontrolan objek satu dengan yang lain tidak boleh melewati objek yang lainnya. Jadi berdasarkan prosedur. Constraint based system pengontrolan, di mana terjadi pengaruh objek lain yang saling berinteraksi. Anime, nah sekarang zamannya anime dari booming ya, dari Naruto kemudian dan sebagainya, dimana anime tersebut dikenal sebagai animasi buatan Jepang. Animasi menggunakan karakter-karakter tokoh dengan background yang menggunakan gambar tangan dan bantuan komputer. Contohnya banyak di sini ya. Ada yang tipenya adventure, science, fiction, kemudian children dan sebagainya.
Oke, dalam membuat animasi kita pun harus tahu prinsip animasi. Fungsinya adalah agar objek tersebut ya bergerak terlihat menarik, dramatis, dan alami. Ada 12 prinsip animasi meliputi yang pertama adalah squash dan stretch. Ini seperti ini pantulan bola ya, dimana gerakannya fleksibel seperti benda yang dihempaskan kemudian yang direnggangkan kembali. Jadi dari bulat agak lonjong, kemudian lonjong dan kembali ke bulat, jadi kayak pantulan begini. Yang kedua adalah antisipasi gerakan ancang-ancang. Jadi sebelum lari dibuat ancang-ancang dahulu. Jangan tiba-tiba lari. Tapi ada frame yang pertama dibuat ancang-ancang, yang kedua pergerakan tangan satu dan sebagainya. Itu namanya antisipasi. Selanjutnya staging. Prinsip staging ini bagaimana pengaturan adegan berdasarkan posisi kamera atau bagaimana kamera mengambil gambar dari sebuah karakter seperti berada dalam panggung atau pose daripada karakter tersebut, sehingga apa yang ingin disampaikan dari karakter tersebut itu tersampaikan oleh penonton. Kemudian prinsip yang keempat itu adalah straight ahead action dan pose to pose. Di sini terbagi dua metode. Yang pertama adalah straight ahead action, yaitu menciptakan gerakan secara berkesinambungan satu dengan yang lainnya. Ini contohnya seperti ini. Jadi dari gerakan kaki angkat 1, 2, dan 3 sampai dia berpindah seperti ini. Ini dibuat satu frame sehingga pindah seperti ini. Dan pose to pose yaitu menentukan terlebih dahulu gerakan yang akan dibuat animasi. Kalau ini pose to pose bisa tidak terlalu rapat antar frame-nya, tapi di sini dijadwalkan atau yang digambarkan mau menggerakkan apa lebih dahulu, sehingga terlihat seperti aslinya. Yang kelima adalah follow through dan overlapping ya. Follow through dan overlapping adalah kegiatan susulan yang ada pada si karakter setelah melakukan aksi. Jadi contohnya ini seperti pendulum ya, dari awal diam digerakkan, dia bergerak kiri dan kanan terus dan berhenti, tidak langsung berhenti, harus lama-lama dari cepat, lama-lama pelan-pelan dan berhenti. Itu namanya follow through dan overlapping. Nah, slow in dan slow out. Slow in dan slow out adalah pergerakan untuk mempercepat ataupun memperlambat daripada suatu animasi. Oke. Jadi ketika mau dia dipercepat, maka dia akan lebih banyak gambar frame-nya. Nah, selanjutnya adalah arc. Arc adalah kurva melingkar daripada suatu gerakan. Jadi ketika dia menengok, tidak langsung menengok, dari kiri ke kanan harus ada kiri, tengah, dan kanan. Secondary action adalah gerakan yang melengkapi gerakan utama sehingga lebih meyakinkan penonton akan gerakan yang pertama tersebut. Contohnya ketika galau seperti ini, tangan ya lebih baik, lebih ekstrim, tangan dua-duanya berada di kepala. Atau ketika berjalan, maka kaki kiri ada tangan kanannya dan sebaliknya. Nah, timing
yaitu ditentukan oleh jumlah frame in between berarti di tengah-tengahnya sini, yang berada di antara gerakan dari suatu benda ataupun karakter. Semakin cepat, maka sedikit jumlah frame-nya yang dibutuhkan. Jadi semakin lambat, maka kebalikannya banyak jumlah frame yang digambarkan. Extragration adalah gerakan yang berlebih-lebihkan. Ya, contohnya di sini dilihat dia mengangkat palu ya agar kelihatan atau penonton tahu bahwa palu itu terasa berat gitu ya, dibuat seperti ini sehingga penonton yakin bahwa palu tersebut sangat berat. Nah, solid drawing bagaimana menggambarkan ke dalam perspektif 3 dimensi. Jadi dari lingkaran bagaimana menjadi suatu bola. Jadi ketika dia nengok ke samping, kiri dan kanan seperti ini. Selanjutnya prinsip yang terakhir adalah penampilan atau feel. Di sini dalam penampilan agar mudah diingat oleh penonton harus mempraktikkan 3 hal. Yang pertama adalah gunakan shape yang bervariasi dalam menggambar suatu karakter. Oke, contohnya kalau ini agak sulit diingat karena kotak-kotak semua, tapi kalau ini adanya lingkaran, kemudian persegi, kotak. Lalu kriteria yang lain adalah bermain dengan proporsi, bisa palanya besar, badannya kecil ataupun sebaliknya agar kelihatan dia lucu dan menarik. Oke, sampai sini materi saya berikan. Kemudian kerjakan latihan dan kerjakan tugas kelompok dengan batas waktu 2 minggu dengan membuat animasi di After Effects, yaitu animasi berjalan menggunakan pivot point dan menggunakan puppet tool. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.